tidak terima dari yang sudah dihukum oleh Pontius Pilatus, disalibkan, tetapi dia telah bangkit pada hari yang ketiga. Dia yang sudah berkeliling berbuat baik selama hidupnya, membawakan pengampunan dosa, membawakan kebaikan, kesembuhan bagi semua orang. Umat yang terkasih, peristiwa Pentakosta itu anugerah Roh Kudus bagi para rasul, dimaksudkan juga sebagai anugerah bagi kita semua, supaya kita semua juga dipenuhi oleh anugerah Roh Kudus itu. Itulah yang gereja lanjutkan dengan penerimaan sakramen Krisma ini, di mana gereja lewat uskup mendoakan dan mengurapi kamu agar karunia Roh Kudus itu diterima olehmu. Karunia Roh tidak dengan peristiwa yang menakjubkan seperti dalam kisah para rasul itu, tapi dalam suasana doa, persiapan doa, kerinduan hati terbuka untuk menerima karunia Roh. Kita juga menerima anugerah itu lewat pengurapan Krisma pada hari ini. Marilah kita bersama-sama kita percaya dan kita selalu berdoa. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umatmu dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu. Api cinta Roh Kudus yang telah memberi semangat kepada rasul-rasul itu. Api Roh Kudus itu juga yang sudah membawa semangat kepada para misionaris, orang-orang yang merasa terutus untuk mewartakan Kristus ke seluruh dunia. Roh Kudus itu juga dalam bobotnya yang ada sudah diterima oleh kita yang dibaptis, yang percaya, yang terima penguatan, yang merasa terdorong untuk mengabdi kepada masyarakat, untuk memberikan diri, untuk membawakan kebaikan kepada sesama. Roh Kudus juga memenuhi hati kita ini juga, bapak-bapak, ibu-ibu yang merasa terdorong untuk ambil bagian dalam memberikan pelajaran agama, terdorong untuk membawakan kebaikan kepada orang lain, kunjungan pada orang-orang yang sakit, kunjungan kepada orang-orang yang susah, membawakan kebaikan yang menghadirkan Injil sukacita kepada orang-orang yang susah. Roh Kudus ini juga membawa kepenuhan bagi kita semua, mereka yang membaktikan diri secara khusus, terdorong oleh karunia Roh ini untuk membaktikan diri sebagai seorang religius, seorang biarawan, atau mempersiapkan diri untuk satu panggilan khusus sebagai seorang imam. Karunia Roh ini menguatkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk mewartakan Injil Yesus Kristus ini. Saudara-saudari yang terkasih, karunia Roh itu juga diberikan kita untuk Anda sekalian. Kita pada hari ini secara khusus 95 ya, anak-anak saudara-saudara kita secara khusus juga kita doakan bersama agar dipenuhi oleh karunia Roh ini yang adalah Roh cinta kasih ini, kasih Kristus yang menyertai kita. Salah satu yang menjadi contoh bagi kita orang yang dipenuhi karunia Roh Kudus adalah secara istimewa sekarang ini Bapak Suci Paus Fransiskus. Dan itulah saya kira yang menjadi sebab bahwa dalam penerimaan sakramen Krisma ini nama yang dipakai untuk nama Krisma adalah Fransiskus begitu ya. Dan yang perempuan Fransiska.
untuk macam mau menandai ya bagaimana kita menyatu dengan Bapa Suci yang baru Paus Fransiskus ini.